Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Kalau udah ceria, harus tersenyum, harus semangat ya dalam memuji Tuhan. Hari ini Kak Nelly ingin mengajak adik-adik semua beribadah bersama kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggunya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita, siapkan hati kita siapkan Alkitabnya. Ayo, yang belum bawa Alkitab disiapkan dulu. Sudah? Nah, kalau sudah semuanya, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tetap semangat ya, masih semangat dan harus selalu semangat. Semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Semuanya jangan malas. Kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari dan kasih Yesus. Kemudian dilanjutkan doa pembuka oleh adik Teres Simangunsong.
Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang baru untuk kami. Saat ini kami ingin memulai ibadah online sekolah minggu HKBP Merak. Pimpin dan tuntun kami Tuhan, agar ibadah online ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Ayo, siapa yang tahu hari ini kira-kira yang bercerita untuk adik-adik sekolah minggu siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo tebak. Siapa? Waduh, lupa ya nama kakak guru sekolah minggunya ya? Orangnya kakak kasih ciri-cirinya ya. Orangnya ganteng, tinggi. Iya betul, Abang Triwin. Tapi sebelumnya kakak undang semua bangkit berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat satu lagu pujian Alkitab buku terindah. Semuanya ikutin gerakan Kakak Yuli ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang dari ayat pertama ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada dimanapun. Hari ini abang mau cerita. Tapi sebelum abang cerita, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Engkau yang membimbing kami Tuhan, Engkau yang mengiring-iring kami. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, terlebih lagi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum abang cerita, kita baca dulu ayat Alkitabnya ya. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya yang tertulis dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Ayo dibuka. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ayo, sudah dapat belum? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke, amin. Gini deh, pertama-tama abang mau tanya dulu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tahu nggak artinya kasih itu apa?
Apakah kasih itu seperti permen? Apakah kasih itu seperti coklat? Apakah kasih itu seperti gulali? Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Atau kalau ada yang tahu, bisa aja dibisikin ke mama, ke abang, ke bapak, atau ke kakak yang ada di dekatnya, atau ada yang di rumah. Mak, kasih ini loh mak, tapi saya malu mau kasih tahu. Gitu. Oke, kalau gitu abang kasih tahu aja deh, kasih itu apa. Kasih itu ada tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Oke. Adik-adik yang mau buka bisa di Alkitabnya ya, masing-masing 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Mari kita baca di dalam hati masing-masing saja ya, biar abang yang bacakan dari sini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Oke, adik-adik, tadi abang sudah bacakan artinya kasih menurut Alkitab. Tapi mungkin adik-adik belum ada yang kurang bisa memahami. Jadi abang bikin bahasa yang lebih mudah ya. Jadi kasih itu kita tidak boleh membenci orang lain. Kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Kita tidak boleh melawan orang tua. Kita tidak boleh kasar sama adik, sama abang, sama teman-teman, atau sama siapapun. Jadi adik-adik harus seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, yang selalu mencintai, yang selalu memberikan senyum, yang selalu baik kepada siapapun. Jadi adik-adik juga harus seperti itu. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh mendendam, kita tidak boleh melakukan yang tidak baik. Oke? Jadi misalnya seperti ini abang tanya. Misalnya abang dicubit, lagi enak main, terus dicubit, gemes gitu. Apakah boleh dibalas atau tidak, abang tanya? Jawabannya tidak boleh. Jadi kalau orang-orang atau anak-anak Tuhan tidak boleh membalas, tidak boleh benci, tidak boleh mendendam. Oke? Jadi adik-adik di rumah kita harus meniru Tuhan Yesus. Kita harus berperilaku seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi semua orang, yang mau mencintai siapa saja, yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Terus kita juga tidak boleh sombong. Misalnya abang punya apa ya? Oh ini, abang punya bunga, ceng. Jadi misalnya abang punya bunga nih, baru datang teman abang, baru abang sombong. Nih lihat nih, abang punya apa sih namanya, bunga hidup. Nih kamu nggak punya. Terus temannya nangis karena dia tidak punya. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh sombong, kita juga tidak boleh angkuh terhadap orang lain. Jadi adik-adik di rumah harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sekian cerita abang untuk adik-adik, semoga bisa mengerti supaya mudah-mudahan bisa memahami dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Pasti sehat-sehat semua kan yang di rumah? Hari ini Kerda akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Bahan-bahannya gampang sekali, yang ada di rumah aja, nggak susah-susah ya. Yang pertama, kita memerlukan kertas warna-warni, kertas cover, atau mau boleh pakai kertas origami. Terus benang atau pita atau tali boleh ya. Kemudian pensil warna, boleh krayon atau spidol. Pewarna apa saja yang adik-adik punya. Kemudian gunting, hati-hati, tajam. Kemudian pensil, kelihatan pensil. Kemudian yang terakhir pembolong kertas. Kita buat yuk. Pertama sekali kita akan membentuk pola di dalam kertas. Kertas covernya kakak lipat menjadi 2. Satukan ujung-ujungnya ya. Kelihatan? Ujung-ujungnya disatukan. Kemudian kita tarik di sini. Tuh. Diratakan. Lalu kita mau membentuk pola. Hari ini Kak Erda mau membentuk pola hati. Karena kakak mau membuat kartu hati. Kartu kasih ya. Caranya adik-adik yang udah bisa langsung boleh potong ya. Boleh langsung gunting dari ujung ini. Bikin garis lengkung sampai di sini. Tapi yang belum bisa boleh dibantu dengan membuat pola. Caranya gimana? Ambil pensilnya. Kita akan membuat pola dari ujung ini. Tarik garis lengkung membentuk hati. Kelihatan? Karena tebalin dulu ya biar kelihatan ya. Kita bentuk hati seperti ini. Kelihatan ya adik-adik? Dari ujung sini garis lengkung sampai di tengah. Kemudian kita ambil gunting dan kita gunting mengikuti garis polanya ya. Ayo kita gunting, hati-hati gunakan guntingnya ya adik-adik. Adik-adik yang masih kecil, yang kelas kecil, boleh minta tolong papa dan mamanya untuk membantu menggunting supaya tidak terkena jarinya, tangannya ya. Pelan-pelan saja. Nah, seperti ini hasilnya masih ada yang kurang rapi. Boleh dirapikan lagi. Oke. Yap, sudah selesai. 1, 2, cereng. Jadi hatinya. Nah, sekarang hati ini mau kita hias. Adik-adik boleh menggambar, mau diwarna, boleh ya, mau ditempel stiker, boleh. Tapi sebelumnya, Kak Erda mau tulis dulu, baru dihias. Ini Kak Erda punya contohnya. Nah, ini kertas sudah kakak hias, sudah kakak tulis. Kakak tulis, Yesus itu kasih. Karena Kak Erda kenal Yesus itu kasih. Yesus itu kasih buat siapa saja, buat kakak, buat adik-adik di rumah, buat papa mama, buat semua orang di dunia ini. Nah, bagi adik-adik, Yesus itu, Allah itu apa? Adik-adik boleh tulis di sini. Mungkin bagi adik-adik, Yesus itu baik. Tulis, Yesus itu baik. Oh, Yesus itu sabar, Kak. Boleh, Yesus itu sabar. Tulis di sini. Adik-adik boleh hias. Atau mau di sebelahnya juga boleh. Ini kayak ada tulis I love Jesus. Adik-adik mau tulis apa di sini? Aku sayang Yesus. Yesus itu sayang aku. Atau apa ya? Misalnya ada Yesus itu sabar ya. Boleh ya adik-adik? Apa saja yang mengingatkan adik-adik tentang Yesus, adik-adik boleh tulis di kartu kasih ini. Ya. Sekarang tinggal dihias, mau ditempel boleh, mau digambar-gambar boleh. Yuk kita hias yuk. Ini hasilnya yang sudah kakak hias. Kakak gambar kupu-kupu dan bunga-bunga jika gambar hati.
Tuh, di sebelahnya juga kakak hias ya. Nah, boleh nanti di sini ada tempel foto adik-adik boleh ya. Atau mau tempel stiker boleh. Sekarang kita ambil pembolong kertas. Kemudian kita bolongin kertasnya supaya dapat menggantung talinya. Nih, sudah dibolongin. Kalau tidak ada pembolong kertas boleh pakai gunting ya. Sekarang kita ambil, kakak taruh dulu, kita ambil benangnya tadi. Kita ukur, cukup, gak usah panjang-panjang. Kita gunting, sudah. Sekarang kita ikatkan di sini. Masukkan ke dalam lubangnya. Tarik talinya sedikit, bikin simpul ya. Nah, adik-adik yang kecil misal nggak bisa, boleh minta tolong papa mamanya lagi ya. Jadi kita boleh berkreativitas sama orang tua kita ya. Jangan lupa ya papa mama dibantu adik-adiknya. Kalau yang sudah besar-besar pasti bisa sendiri ya. Nih, kita gunting, kita ikat sekali lagi biar tidak lepas. Sedikit lagi, hasil karya kita selesai. Lihat, tada! Sudah selesai gantungan kartu hati kita. Tuh, bolak-balik ya. Boleh nih, nanti di sini boleh nih kan masih ada kosong nih, boleh gambar atau mau tempel foto adik-adik ya. Nah, adik-adik boleh pasang ini di pintu kamar, di ruang makan, di lemari, di pintu lemari. Pokoknya di tempat adik-adik yang sering terbaca adik-adik supaya mengingatkan adik-adik siapa sih Tuhan Allah itu buat kita. Nah, adik-adik selamat berkarya ya, selamat membuat kreativitas di rumah bersama orang tua. Kakak tunggu hasilnya ya. Jangan lupa difoto dan dikirim ke WA grup orang tua. Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat. Shalom. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak undang semua bangkit berdiri ya. Kita menutup ibadah kita dengan lagu Adalah Sukacita. Oke adik-adik, hari ini kita akan bernyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Semuanya semangat ya, lebih semangat. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sebelum kita akhiri ibadah, doa akan dipimpin oleh Abang Pendeta. Kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau
hari ini sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Sering-sering cuci tangan juga ya. Oke, sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ibadah online sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa Subscribe. Like, komen dan share.